imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, kalau menurut ayat ini, nanti di hari kiamat, di hadapan Allah, orang-orang yang beriman bersama Rasulullah itu akan mendapatkan pancaran cahaya. Jadi cahaya yang terang benderang memancar dari hadapan dan sebelah kanan mereka, sehingga terang betul. Ada yang mengatakan pancaran cahaya itu beliau terima saat berada di atas sirat, sehingga melihat dengan terang, melihat dengan jelas jalan menuju ke surga. Adapun orang-orang yang zalim ketika di dunia, dia akan mengalami kegelapan pada hari kiamat, jauh dari cahaya Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah, dan mereka akan dilupakan oleh Allah ketika di hari kiamat. Kenapa? Karena saat di dunia pun mereka melupakan ayat-ayat Allah. Maka ketika sampai di hari kiamat nanti, Allah pun akan melupakan mereka, sehingga mereka berada dalam kegelapan, kesesatan, kebinasaan, kesengsaraan, dibiarkan tersesat di dalam neraka. Maka jangan suka berlaku zalim. Zalim itu apa toh? Zalim itu wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi al-mukhtas bihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Mengambil hak milik orang lain, itu zalim. Menyerobot tanah milik orang lain meski hanya sejengkal itu segini, sakilan, itu kezaliman. Ancamannya di hari kiamat nanti akan dikalungkan di lehernya oleh Allah 7 lapis bumi, hanya gara-gara di dunia dia menyerobot tanah milik orang lain hanya 1 jengkal, sakilan. Ini sakilan kan sedikit sekali. Misal mau buat teras, tanah milik tonggone alih rapopo sithik, dijokke sithik, jojrok sedikit, meski hanya 1 kilan, hanya shibron, hanya sejengkal, akibatnya dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Mani qata'a shibron minal ardi zulman tawaqahullah iyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah, menyerobot tanah sejengkal saja secara zalim, maka di hari kiamat Allah akan mengalungkan di lehernya 7 lapis bumi sebagai akibat perbuatan zalimnya, nyerobot tanah tetangga atau milik orang lain
hanya sakilan satu jengkal, tapi akibatnya luar biasa. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dolim itu adil. Adil itu wat'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bukan haknya, jangan diambil. Ambil yang menjadi hak kita. Koruptor itu dolim sekali itu. Dolim sekali koruptor itu. Belum bentuk-bentuk kedoliman yang lain. Diperintah oleh Allah untuk taat pada Allah, malah durhaka, dolim kepada Allah. Diperintah oleh Allah untuk bicara jujur, malah bohong, dolim pada diri sendiri. Berbuat aniaya pada diri sendiri. Diperintah oleh Allah jangan dekat-dekat zina, malah melakukan perzinaan, berbuat aniaya pada dirinya sendiri. Dilarang oleh Allah, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil, malah memakan harta dengan cara batil, zalim pada orang lain. Jadi zalim itu bisa zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi kita berpesan, ittaqud dzulma. Jauhkan diri kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kedzaliman apapun bentuknya itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Gelap, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Gelap, jauh dari rahmat dan pertolongan Allah. Na'udzubillah. Ya, ada lagi terkait dengan hadis menyerobot atau mengambil tanah